kali Joko wis masyhur ing Nuswantara, dadi waliya dadi raja, dadi waliya dadi raja. Pak Prapto, Pak. Aku mau tanya itu, Pak. Nambah. Tanya apa mau menanggapi? Kalau menanggapi mau ditanggapi. Itu penjelasan apa tanggapi? Tidak harus saya ya. Tanya itu masalah pernikahan. Oh pernikahan ya, wakai masalahnya wakai. Oh judulnya terlalu. Iki wis masalah penglaris, masalah ini masalah Jawa, ini masalah. Pengen nikah Pak. Jenengan apa ya? Pengen nikah boleh kok. Pengen lah. Oh pengen ya tas ini. Ada sunatullah apa sunah rasul? Nikah. Masalah pernikahan yang menurut ajaran kita kan syarat rukun sahnya pernikahan ini. Ya. Nah, terus kan yang lain agama kan nggak seperti kita. Nah, terus katanya apa namanya yang tidak pernikahan sesuai dengan kita itu termasuknya zina, bagaimana ya? Itu terus saya dengar juga zaman dulu ya, mungkin zaman kenabian dulu ya, masalah budak segala macam yang katanya nggak dengan bukan nikah seperti kita ini karena beli sah gitu. Itu gimana Pak? Ya gini, masalah nikah dia. Ini yang dipertanyakan masalah nikahnya apa masalah itu ya gini. Kita di Indonesia ya Pak. Yeah. Di Indonesia ini sangat apa, penuh dengan kebinekaan. Jadi di Indonesia suku aja jumlahnya ratusan ya. Yeah. Bangsa di Indonesia itu bangsa apa aja itu ada di Indonesia Pak. Ada. Sehingga baik budaya, bahasa, warna kulit, bahkan keyakinan, agama itu banyak di Indonesia. Makanya di Indonesia itu ada istilah ketuhanan. Bukan Tuhan tapi ketuhanan. Iya kan? Beda nggak Tuhan dengan ketuhanan? Beda. Iya. Kalau Tuhan memang satu Tuhan. Kalau kan sama juga satu dengan kesatuan. Nah satu kan memang satu. Kalau kesatuannya satu ngumpul jadi kesatuan. Mungkin ini Tuhan hantu jadi. Tuhan jadi hantu. Tuhan ini menjadi satu, menjadi ketuhanan. Nah di Indonesia ini banyak pengakuan terhadap Tuhan. Itu ya. Karena orang meyakini Tuhan itu macam-macam. Kalau kita kan jelas ya Tuhannya Qul huwallahu ahad. Kalau yang lain kita nggak ingin ngorek-ngorek agama orang lah ya. Itu keyakinan mereka. Nah, masing-masing orang bertuhan terus punya aturan masing-masing dalam bertuhan. Ini betul. Kalau saya memahami bukan dari mana. Agama itu adalah petunjuk. Agama itu petunjuk Pak sebenarnya. Petunjuk tata cara bertuhan. Itu kalau saya memahami tentang agama. Mergo angel. Nah Islam kan dinulai Islam Pak. Nah agama Islam malah cocok malahan. Wong agama itu bahasa Sanskerta. Malah kalau mau jujur, wong Jawa itu kenal agama setelah ada Hindu Buddha. Sebetulnya nggak ada agama ini yang Jawa nih. Bahasa Sanskerta ya kan. Kalau Al-Islam kan bahasa Arab. Jadi kalau menurut saya, menurut saya ini pendapat saya kok. Sampean boleh percaya, boleh tidak. Sampean boleh menganggap benar, boleh menganggap salah. Sampean boleh menganggap baik, boleh menganggap buruk terhadap saya. Itu terserah. Ini pendapat saya. Hasil pemikiran saya. Agama adalah tuntunan atau petunjuk tata cara bertuhan. Karena di Indonesia ini agama banyak loh Pak. Yang disahkan oleh pemerintah itu kalau nggak salah 5 yang ada dalam kolom agama di KTP. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu ya, Gongsi Paca itu. Nah, selebihnya kan belum dimasukkan ke kolom agama. Ini aja sudah ada 5.
Belum nanti keyakinan-keyakinan yang nggak masuk kolom agama. Di Jawa Barat itu ada Sunda Wiwitan nggih, jaringan yang ini yang orang Jawa Barat nih. Ya. Nggih, Sunda Wiwitan. Nah, ini yang itu sana itu yang Majalengka itu juga Sunda Wiwitan ada ya. Ya. Ada apa enggak sih? Iya, ojo ngantuk ae. Ada itu ditanya jawab loh. Bukan manggut orang mau ngantuk. Enggak, itu. Tegas laki-laki. Oh, ya kan. Pokoknya rabi-rabi jelok enggak. Enggak dipikir saya lah. Gampang. Mumpung ini bahas rabi. Kan lagi bahas nikah ya. Nah, zaman yang Jawa ya gitu. Zaman Jawa kan mungkin ada kapitayan. Ini mau ono kejawen apa istilahnya. Ono kepercayaan dan lain sebagainya lah. Itu di Indonesia ngumpul, Pak. Jadi ketika tadi ditanyakan, ini kan menurut kita, karena tata cara bertuhan kita dalam urusan hubungan laki-laki dengan perempuan itu dengan cara nikah ada syarat dan rukunnya yang telah ditentukan, kan gitu ya. Yang kita sering pakai rukunnya ada 5, ada calon suami, ada calon istri, kemudian ada wali, kemudian ada 2 orang saksi, kemudian ijab kabul. Kalau itu salah satu enggak ada, tidak sah kan gitu. Kalau tidak sah dia berhubungan zina. Itu kan petunjuk tata cara kita bertuhan dalam urusan pernikahan. Nah, kalau Kristen ya apa? Hamba petunjuk tata cara bertuhan dalam hal berhubungan kelamin laki-laki dan perempuan itu dengan cara apa? Kita enggak tahu cara dia gimana. Tentunya kan tidak dengan cara kita. Karena kita menganggap nek cara itu tidak sah, maka kita juga nggak mungkin pakai cara itu, kan gitu. Mereka pakai cara itu ya, itu mau bagaimana? Gitu ya. Dan begitu juga agama Hindu kan beda lagi. Belum yang percayaan. Belum beda lagi. Nanti Konghucu bagaimana? Ya mungkin dia punya tata aturan sendiri, petunjuk caranya beribadah itu bagaimana. Wong ning kawin itu ibadah. Itu pasti berbeda-beda, Pak ya. Ya. Nyatanya sampai sekarang kok mereka tetap berjalan menikah dengan cara mereka. Iya. Kalau memang kudu koyo ora iso to. Ini mboten. Zina. Loh. Ya ini kan gitu. Kalau menurut kita ya iya, kalau kita cara gitu ya zina. Wong kita wong Islam kok pakai cara itu. Petunjuknya tata cara bertuhan kan tidak seperti mereka gitu loh. Ya udah kita hidup di negara yang memang kumpul macam-macam. Ayo saling menghormati aja kalau untuk urusan itu. Kalau Rasulullah juga dulu kumpul orang Yahudi di Madinah. Malah pernah membeli ada salah seorang sahabat atas anjuran Nabi membeli sumurnya orang Yahudi, beli airnya sama orang Yahudi. Gitu loh, Pak. Berarti kan beliau udah ya masing-masing, tapi artinya bisa hidup berdampingan gitu. Nah, itu. Sehingga di Indonesia pun demikian. Lalu bagaimana dengan zaman dulu katanya ada budak ya yang bisa digauli tanpa harus melalui proses pernikahan. Itu sampai sekarang di Qur'annya masih ada, Pak. Zaman buka surat Al-Mu'minun dah yang gampang. Itu saya di 2 surat itu surat Al-Mu'minun ada, surat Al-Ma'arij ada. Saya lupa ayatnya, mohon maaf ya, namanya manusia ya. Tapi di surat Al-Mu'minun aja yang gampang. Sampai bawa HP yang ada aplikasi enggak atau apa lihat di Quran lah. Biar nanti ya ini yang nanya kan orang Islam dan kita yang bahas kan aturan Islam ya kan. Kita enggak itu loh, kita juga bukan ahlinya kalau bahas masalah Kristen, Hindu, Buddha apa itu kan kita yang kita melajari kitab kita sendiri aja kedodoran mosok gawe dhewe. Ya kan, mikirin kitabnya wong liya, maca kitabe dhewe memahami kangelan lho. Tambah bingung. Lah iya, mbok nek gelem pelajarilah kitabe dhewe sik. Coba dari Al-Mu'minun dari ayat 1. Nanti sampai ketemu ayat. Jenengan maca Arabe mboten napa-napa ben cepet. Inggih Al-Mu'minun dari ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud banter ben wong-wong krungu. Qad aflakal mu'minun. Ya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, terus. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ya. Walladzina hum li furujihim hafidun. Terus.
illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum Ya, wa innahum ghairu malumi. satu lagi. Lagi ya. Pamanit tago waro adzalika faulaika humul adun. Ya. Udah ya, ada nggak lanjutannya itu? Apa kira-kira? Ada nih walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Ada satu lagi. Lagi walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Ada lagi. Ulaika humul warisun. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Udah ya, itu sampai ayat berapa itu? Sampai ayat 11. Nah, itu nanti sampai iso apal sampai apal nih. Ya, saya tidak akan menjelaskan 11 ayat, tapi minimal pakai pamanit tado waro adalika faulaika humul adun, itu ayat berapa? Ya. Nah itu. Jadi saya hanya sekilas saja. Coba tolong sampean terjemahkan dari ayat 1 sampai ayat 11. pamanit tado waro adalika itu. Ayat 1 ini. Enggak, ini namanya sharing Pak ya. Saya juga nggak bisa memaksakan kehendak saya, pendapat saya enggak. Kalau itu kan sumber Pak, sumber kebenaran yang kita yakini. Hari itu kita yakini sebagai firman Tuhan. Nah, coba itu dijadikan, coba dari awal dulu, biar enak enggak? Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, orang beriman beruntung, ya kan? Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Orang beriman yang beruntung itu yang khusyuk dalam sholatnya. Dan- Yang nggak khusyuk, mbuh. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Nah, meninggalkan segala hal yang tidak berguna. Dan orang yang menunaikan zakat. Zakat, menjadi fa'il, pelaku zakat. Dan orang yang memelihara kemaluannya. Orang yang memelihara kemaluannya, Kecuali terhadap istri-istri mereka Nah. atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. nah terus papanit tado, maka barang siapa Tetapi barang siapa mencari di balik itu, yaitu dalam kurung zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, dah ya, sampai situ aja ya. Karena pertanyaannya itu, Pak. Jadi ayat masih ada. Jadi kalau kita pengen menjadi orang sukses menurut Allah, menurut Al-Quran, sampai jadikan materi khutbah bisa. Nanti temanya jadikan kajian itu bisa 2 jam. Sampai besok tak tugasi ngisi jadi dosen di KMA, ngisi kuliah sabah. Materinya sukses menurut Al-Quran. Judulnya siapa? Qad aflaha, sungguh sukses, bener-bener aflaha, sukses, beruntung, menang. Siapa? Al-Mu'minun. Asal satu landasannya iman. Kalau pengen sukses, nomor 1 landasan iman dulu. Nah, wis iman ya apa? Alladzina hum, apa yang kedua? Fi sholatihim khashi'un. Nek kowe ngaku iman, salatmu kudune khusyuk. Nek ora khusyuk berarti ya iman yang dipertanyakan loh, iman model piye mbok ragu. Lho sing untung iku wong iman nek salate khusyuk. Lah nek ora khusyuk ya mungkin termasuk fawailul lil musholin, mbok ora ngerti lah ya. Itu ya. Itu ya. Yang ini kan petunjuknya gitu. Terus waladinahum anil lagwi murid. anil lagwi muridun. Orang beriman yang sukses itu adalah orang beriman yang mau meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna baginya. Terus dawuh Kanjeng Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk sebaik-baik keislaman seseorang itu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Sampai dalam hati tak woto, aku ndelok goib ya. Cara goib tak delok. Atine sampean mesti iku ning dalam hatine sampean ngomong. Kok dukun iso dalil? Ayo ngaku ya, Bang. Ayo ngaku. Mesti atine sampean ngono kan? Wis ngono kan? Lho iya, aku ngerti goib, ngerti aku. Wis gak usah ning dhuwur besane kene aku ngerti. Atimu kok dukun iso dalil ngono kan? Lah iya, tahu saya. Nggih. Oh. Lengkap ya. Hah? Oh, lengkap ya apa lho? Terus aku kok anggap dukun. Guyon-guyon nggih. Jadi itu 3. Kemudian waladinahum li furujim, bukan? Li zakati. Li zakati fa'ilun. Nek kowe beriman, rezekimu itu ada haknya Allah.
yang wajib kau keluarkan zakatnya sesuai dengan perhitungan yang ditentukan oleh tata cara bertuhan menurut agamamu. Oh nek duwe sakmene iku ditokno sakmene, aja kakehan iku. Eman-eman, aja iku kewajibane. Nek ngaku nek ora ya terserah, gak apa-apa wong iku firman Allah, dudu jariku. Terus yang selanjutnya Waladina hum li furujihim hafizun. Nah, orang beriman yang beruntung, yang sukses itu adalah orang beriman yang bisa menjaga kemaluannya. Kemaluannya dijaga. Ojo disarsorno wae sembarangan di obat abetne, di opo, di ngangkat ngene. Ngono kae akeh aku sering delok. Buka pintu mobil ngangkring turu ning gone ban serep ning ban ngarep ngono ya. Kadang-kadang golek wit godhing lho, turu obat abetno dijogo. Dengan apa? Ditinjaki. Terus ngeturno sing liyane ya dijogo. Ya kan? Ila ala aswajihim. Nah arep ngeturno banyu sing liyane tetep dijogo kecuali sama pasangannya. Pasangan itu ya suami istri. Suami istri itu sah dengan melakukan pernikahan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan menurut ajaran agama kita. Terus itu atau ma malakat aimanuhum. Engkau curkan kepada budak-budak yang engkau miliki, tapi budak perempuan. Aiman itu amat. Bainahum ghairu malumin, itu enggak dicela oleh agama kita. Nek sampean duwe budak, enggak usah nikah. Maaf Pak, tapi kan budak itu semenjak Nabi Muhammad udah nggak ada. Ya enggak ada memang. Loh, zaman Nabi Muhammad masih ada. Sahabat-sahabat itu suka memerdekakan budak. Oh iya masih. Ngawinin budak, zaman Nabi Muhammad masih ada. Ayatnya pun sekarang masih ada. Berarti kalau Ayatnya kan masih ada itu. Jadi sekarang juga kalau saya misalnya punya budak bisa dong. Loh, sapa sing ngarep sampean oleh budak kok ndi saiki? Kan budak ono lho. Loh, memiliki budak kan ada tata caranya. Bisa kok membeli siapa orang yang mau dibeli jadi budak? Boleh. Jadi Kan enggak ada budaknya. pembantu. Sekarang pembantu ya. Belum sing ngatur lho, gak gelem pembantu kok budaki mau pembantu ya pembantu paling bayarannya sak orang 1 juta lah. Berarti ra iso saiki. Ya 1 juta mangkat esuk mulai sore ya kan? Enggak lah, akadnya beda. Itu jasa bukan budak. Zaman dulu ada budak itu bisa didapatkan satu dari rampasan perang. Ya, melalui perang itu. Kedua, bisa membeli budak. Memang ada budak yang dijual. Ketiga, bisa hadiah. Sampean kok duwe budak. Loh, sampean rumangsa punya utang budi dengan saya atau punya merasa senang dengan saya. Nah, ini Pak Warto udah ini berjasa gini. Pak Warto, aku pun duwe budak. Ini tak hadiahkan kan. Oh, budaknya ayu. Ya gelem aku. Tapi ora pati ayu engko dhisik mikir. Wah, wong lanang kok milih sing ayu ya. Betul enggak? Tapi pada dasarnya di zaman Nabi Muhammad Allah pun memberikan aturan-aturan dengan tadinya melaksanakan zakat tadi. Salah satu penyaluran zakat itu wafi rikob. Allah yang menentukan kefarduan. Jadi uang zakat itu bisa digunakan untuk memerdekakan budak. Jadi memerdekakan budak itu sama Allah diperintah bisa menggunakan uang zakat. Kenapa budak harus dimerdekakan? Biar perbudakan yang hidup di zaman-zaman jahiliyah itu bisa terhapus dengan aturan-aturannya Allah. Pada dasarnya Islam tidak menghendaki adanya perbudakan. Penak toh? Nah, famanib tago goiro dalika paulaika humul adun. Tapi barang siapa yang mencari jalan selain dari dua cara itu, dia orang yang melampaui batas. Homoseksual misalnya, cowok sama cowok, cewek lesbian, cewek sama cewek enggak bisa. Kira-kira gitu, nggih. Pun enten jawabane nggih. Pun nggih. Ampun monggo terserah nek enten budak nggih, ayo ajeng dihadiahke kula ya monggo sing penting budak ya kan. Nek ora ya aja. Jangan dibudakin. Pripun? Cekap? Ya. Alhamdulillah mudah-mudahan ya ini bisa menjadi tambahan wawasan dan bisa
unek-unek itu tadi bisa wedar. Terus kalau banyak salahnya, banyak kekurangannya saya mohon maaf wong aku menungso, akeh lola laline akeh salahe. Ngoten nggih? Sun nggih. Ngapunten. Nggih, tetap nggih. Nah, nggih. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nggih Pak Yai. Nggih, kami sami